kita ada di mana nih Pak sekarang? Ini kita ada di SMP Negeri 261 Muara Angke. Disinilah saya tempatnya latihan reok Ponorogo, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh putra dan putri SMP 261. Nah kalau boleh tahu di ekstrakurikuler reok Ponorogo ini ada berapa murid Pak yang turut? Kurang lebih sekitar 20 ya, 20-an lah, murid. 20-an. Nah, yang kalau hadir semua itu 20-an. Kita nanti sebelum kita ke sana kita ke kepala sekolah dulu ya. Oh, kita iya. ngobrol-ngobrol ke sana ya. Ngobrol sedikit. Oke. Mari. Ayo, Pak. Kepala sekolahnya. Oh, sekarang lagi pada nonton nih. Wah, itu kebetulan ada Ibu Kapolsek itu bersama Pak Kepala Sekolah. Ayo kita sekalian perkenalkan sama dari Selamat sore Ibu. Waduh. Iya. Pak. Lagi dari mana nih? Tadi kita habis main-main ke sanggar tari reoknya Pak Aibtu Agus Ibu. Karena yang kita dapat informasi juga dari masyarakat ternyata Pak Aibtu Agus ini punya salah satu giat yaitu melestarikan tari reok Ponorogo Ibu. Dan di sini kita mau coba cari tahu gimana sih giatnya seperti itu. Ya baik, siap Ibu. Mohon izin kebetulan dari Polri TV menghadiri ke rumah saya dan langsung saya arahkan kebetulan ada kegiatan latihan ekstrakurikuler reok Ponorogo. Saya ajak sekalian Bu untuk menonton. Monggo Ibu untuk dan Pak Kepala Sekolah untuk bersama-sama kita menyaksikan adik-adik kita berlatih reok Ponorogo. Ya, siap. Assalamualaikum. Ayo. Wah, Dede latihan ya. Yang semangat nih ada Ibu Kapolsek sama Pak Kepala Sekolah melihat adik-adik biar lebih semangat latihan reoknya ya. Baik, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kegiatan latihan ekstrakurikuler reok Ponorogo ya. Adik-adik yang semangat sudah dilihat oleh Ibu Kapolsek sama Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi menanamkan rasa cinta dan budaya pada di negara kita ya. Yang semangat latihannya ya. Jangan sering bolos. Rajin masuk, nanti bisa insya Allah kita bisa tampil di acara-acara yang bergengsi dan kita akan perlombakan di Taman Mini. Nanti Pak Babin akan memperlombakan adik-adik ke Taman Mini, insya Allah dapat juara ya. Amin. Semangat latihannya ya. Ini kebetulan ada bapak-bapak dari Polri TV akan melihat adik-adik latihan nih. Semangat nggak latihannya? Ya itu aja ya. Sekarang silahkan melanjutkan latihan kembali. Ya, semangat. Ya. Ngambil sini, naik ini diangkat sini. Ya, kalau sini udah masuk, angkat baru naik. Ya. Gitu. Wah. Tinggal angkat ini.
Masuk. Gigitnya rahan ya, rahan. Tadi kan kita juga sudah melihat dan menyaksikan juga ya latihan dari tari reog Ponorogo yang memang sudah dilakukan dan juga sudah dipraktekkan oleh siswa dan siswi SMP 261 Jakarta. Tadi kan Ibu Kapolsek juga sempat ikut latihan juga meriung dengan anak-anak yang latihan menari dan lain sebagainya. Kira-kira apa kesan awalnya pada saat Ibu Kapolsek itu ikut latihan itu seperti apa sih Bu? Pasti kesannya saya itu sangat antusias ya, karena ngelihat adik-adik juga semangat, terus mereka itu kekompakannya juga baik gitu. Kemudian saya juga emang senang gitu ngelihat tarian, kebudayaan, jadi mau saya coba aja tadi sekalian kan bagaimana, ternyata ya menyenangkan gitu. Hanya saja kan tidak semua tempat kita bisa belajar kesenian tersebut. Ya alhamdulillah di sini Babin Kamtibmas Polsek kawasan Sunda Kelapa, Pak Agus bisa membantu kegiatan di sini, terutama untuk ekstrakurikuler reog sendiri. Kalau kita tahu sekarang di era globalisasi seperti ini, anak-anak tuh biasanya taunya tuh cuma kayak main HP, terus juga sosial media dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali anak-anak yang tertarik untuk mengikuti dan juga bahkan mempelajari seni tari reog Ponorogo seperti ini. Kira-kira kalau untuk tanggapan Ibu sendiri secara menyeluruh tuh gimana sih Bu? Tanggapan saya ya itu adalah hal yang wajar ya, kan sesuai dengan perkembangannya mereka memang harus mengikuti teknologi. Tapi ya kita sebagai orang yang lebih dewasa juga tetap harus mengajarkan bahwa kebudayaan itu harus tetap ada. Walaupun mungkin tidak masif ya, sedikit demi sedikit kayak gini, saya yakin tetap adik-adik ini yang penting ada diajarkan, dikasih tahu, mereka insya Allah bisa mengikuti. Kan punya hobi masing-masing ya. Ada yang mungkin lebih ke seni, ada yang lebih ke olahraga. Namanya mereka masih muda, apa aja itu yang penting hal itu positif. Bahkan mulai gadget pun kan juga banyak hal positif juga yang bisa kita ambil. Hanya saja yaitu penggunaan alatnya sesuai dengan ketentuan aja, kan. Ya ada batasan ya Pak Kepala Sekolah menggunakan gadget tadi. Kalau ini kan secara body language lebih gitulah, menggunakan pikiran, perasaan, asa karsa ya. Iya, asa karsa kurang lebih seperti itu ya Bu. Dan juga terakhir harapan kedepannya nih Bu, dari kegiatan seni tari reog Ponorogo yang memang sudah dilaksanakan oleh Pak Aibtu Agus sendiri itu kira-kira seperti apa Bu? Saya sangat berharap ya ini bisa dilestarikan ya. Mungkin tidak hanya di sini, tapi mungkin di tempat-tempat lain atau menggugah juga tempat-tempat lain untuk bisa lebih melestarikan kebudayaan. Kan kebudayaan Indonesia tuh sangat majemuk sekali, banyak beragam suku adat dan budaya. Tarian ini salah satunya reog. Bisa mungkin didalamin, bisa dipublikasikan, bisa diperkenalkan lagi terutama pada generasi muda calon penerus bangsa. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Dan mungkin Pak, ini kan kita tahu seni tari reog ini sudah menjadi ekstrakurikuler untuk SMP 261 Jakarta. Dan kalau boleh tahu nih awal masuknya ini gimana sih Pak? Kenapa bisa tiba-tiba langsung udah ada ekstrakurikuler tari reog? Karena memang di SMP sebelumnya kan kayaknya jarang banget ekstrakurikuler seperti itu. Gimana Pak tanggapan? Begini, memang awalnya itu Pak Agus ini pernah mengenalkan ke saya bahwa
saya adalah seniman. Tetapi waktu itu saya masih belum tertarik gitu kan. Belum tertarik. Ya, suatu ketika pas acara pelepasan kelas 9, beliau hadir menyaksikan anak-anak tarian. Wah, ini kalau saya kolaborasi dengan reog kayaknya bagus sih Pak. Nah, dari situlah saya mulai tertarik ya. Nah, dari situ insen saya dengan Pak Agus berkomunikasi. Kalau gitu Pak Agus, di tahun ajaran baru saya akan mencoba mengenalkan. Jadi saya kenalkan dulu Bu. Saya kenalkan dulu pada saat penerimaan siswa baru. Di situ ada namanya masa orientasi peserta didik ya. Di situ mengenalkan beragam ekstrakurikuler, termasuk yang baru saya kenalkan. Nah, ternyata pada saat penampilan itu banyak siswa yang tertarik. Apalagi pada saat penampilan itu Pak Agus menyampaikan juga apa istilahnya, mengenalkan riwayat apa ini Reog Ponorogo, bagaimana ke depannya dan bagaimana prestasi yang pernah diraih juga. Sehingga anak-anak dari situ mulai tertarik. Diadakanlah pendaftaran, memang tidak langsung latihan ya. Sekitar bulan Agustus akhir kalau nggak salah itu baru kita mulai latihan ya, dan akhirnya sampai hari ini kita bisa melihat ya, dan saya cukup bangga sekali karena ada anak-anak di Jakarta, di kota metropolitan yang masih senang mempelajari tari tradisional ya, apalagi dengan ya suasana Jakarta seperti apalah ya, mereka dengan itu saya udah senang banget tuh, ingin mempelajari, dan Pak Agus juga berikan bimbingan-bimbingan sehingga anak-anak selalu dimotivasi. Ya mudah-mudahan ke depan anak-anak yang ada di 261 juga bisa ikut mengisi kegiatan-kegiatan kebudayaan yang khususnya ada di Jakarta ya. Karena Pak Agus sudah menyampaikan juga event-event yang biasa diikuti, ya mudah-mudahan nanti salah satu event bisa diikuti oleh peserta didik dari 261. Ya itu salah satunya yang membuat anak-anak merasa tertarik gitu. Dan kurang lebih selama ekstrakurikuler ini berjalan mulai munculnya sampai dengan sekarang, ada nggak sih Pak maksudnya tantangan atau pertentangan dari mungkin entah itu orang tua murid dan lain sebagainya terkait dengan diadakannya ekstrakurikuler Tari Reog Ponorogo ini Bapak? Kalau tantangan ada, tetapi kalau pertentangan nggak ada. Justru orang tua malah bangga juga, kaget juga gitu. Oh ada ya katanya. Anak-anak yang istilahnya di Jakarta mau belajar seperti itu, sehingga orang tua yang anak-anaknya ikut mendukung juga ya, termasuk Bapak Ibu guru juga. Artinya apa ya, kegiatan tradisional yang udah mau dikatakan mungkin langka juga gitu, sehingga Bapak Ibu guru juga mendukung ya. Jadi kegiatan ini justru didukung sekarang oleh orang tua, oleh komite dan juga dari pihak sekolah ya. Jadi ke depannya karena dukungan sangat bagus, mudah-mudahan anak-anak juga latihannya rajin sehingga bisa cepat bisa apa istilahnya menyesuaikan ya, dan bisa juga memperagakan dan bisa untuk tampil di muka umum ya. Ya sementara ini kan baru latihan-latihan ya, tapi mudah-mudahan ya itu tadi dalam waktu singkat anak-anak ini udah bisa tampil, mudah-mudahan gitu. Saat ini saya sedang bersama pelatih dari tari seni Reog Ponorogo bersama juga salah satu murid dari tari seni Reog Ponorogo. Halo kakak-kakak, bisa perkenalkan diri dulu Pak dari kakak yang paling ujung? Sebelumnya nama aku Kak Ayu, di sini sebagai pelatih tari SKU Seni Reog. Dan kalau kakaknya ini yang sebelah? Saya Nabila Charunisa, selaku dari murid Reog. Untuk Kak Nabila sendiri yang mau saya tanyakan ini, awalnya kenapa sih bisa tertarik sama seni Reog Ponorogo? Awalnya saya sebelumnya ikut nari. Nah terus sebelum beberapa ini Pak Didi ngomong kayak ayo ikut eskul reog. Jadi saya diajakin, awalnya sih udah terbiasa menari, terus diajakin ayo ikut reog. Reog itu sama aja sama nari. Jadi saya ikut, saya lebih dalam lagi, ternyata reog emang enak. Jadi saya lebih memilih dalam ke reog daripada ke nari.
Dan kalau untuk pindah ke reok sendiri ada nggak sih rintangan yang dihadapi untuk mempelajari gerakan-gerakan? Rintangannya sih kalau dibandingin emang lebih susah untuk reok ya daripada nari, karena reok itu masih kayak ada susah-susahnya buat ngegerakin. Kalau nari cuman kayak gerak dikit aja udah, jadi itu kayak rintangannya emang susah buat ngapalin lebih ke reok sih, karena gerakannya lebih banyak dibandingkan buat nari. Awal mulanya Kak Ayu kenal seni tari reok tuh gimana sih Kak? Kalau aku sendiri kenal reok memang dari kecil karena bapak juga pelaku seni reok. Di rumah juga ada sanggar juga sih Kak. Lalu berjalannya waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah pun masih Sampai sekarang. ya kuliahnya pun di tari. Kan di sini juga Kak Ayu berperan sebagai pelatih bagi para anak-anak yang ikut ekskul reok nih Kak. Dan kira-kira ada nggak sih tantangan yang sering dialami untuk mengajarkan anak-anak ini Kak? Untuk tantangan mungkin murid-muridnya ya Kak, ada yang kadang masuk, kadang bolos juga, terus banyak yang susah dibilangin mungkin gitu. Ya memang sudah biasa sih, tapi tetap semangat aja sih. Oke, semangat aja berarti ya Kak. Dan juga nih untuk dua-duanya nih yang mau aku tanyain, harapannya nih ke depannya terhadap ekskul reok nih apa sih? Mungkin dari Kak Ayu dulu Kak, bisa. Harapan aku mungkin untuk murid-murid yang lain bisa lebih tertarik dengan adanya kami semua di sini, bisa jadi contoh, oh ini ekskul reok menarik, jadi mereka bisa bergabung sama kita semua. Oke, dan kalau untuk Kak Nabila gimana Kak? Harapan aku sih kedepannya semoga bisa jadi kayak Kak Ayu, bisa banyak dapat prestasi, bisa banggain orang tua ke depannya. Terasa juga Pak, ini waktu juga sudah mulai sore dan kayaknya kita juga sudah mulai harus berpisah dan kembali ke kesibukan masing-masing Bapak. Jadi sampai jumpa Pak, dan semoga nanti kita bisa bertemu lain waktu ya Pak ya. Ini namanya saya demikian juga sama saya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya mau meliput tentang reok Ponorogo yang saya cintai ini. Iya. Mudah-mudahan kedepannya reok yang saya latih untuk anak-anak itu bisa tampil di tempat-tempat yang luar biasa lah gitu. Baik, terima kasih Bapak, selamat sore. Baik pemirsa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Aibtu Agus Subekti, yang mana Pak Aibtu Agus Subekti ini mengajarkan kepada kita untuk melestarikan budaya-budaya yang memang sudah diwariskan untuk generasi-generasi muda. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Aibtu Agus Subekti ini adalah walaupun zaman tetap berkembang, tetap maju, akan tetapi kita tidak boleh melupakan sejarah ataupun warisan yang sudah diwariskan oleh para nenek moyang kita, maupun itu kebudayaan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, jangan lupa saksikan terus Bayangkara Inspiratif, karena kita akan mengenalkan kepada pemirsa semuanya terkait dengan anggota-anggota kepolisian yang memiliki inovasi dan pastinya membanggakan institusi Polri. Sampai jumpa di episode Bayangkara Inspiratif selanjutnya.